Shalom. Devosi 1 Tawarikh pasal 11. Pembacaan firman Tuhan hari ini berkisah tentang keberhasilan Raja Daud, mulai dari menyatukan semua suku Israel dan menjadi raja hingga merebut Yerusalem dari orang Yebus dan menjadikannya ibu kota kerajaan. Keberhasilan Daud ini didukung oleh keberadaan para pahlawan yang setia kepadanya. Ada yang disebut Triwira, yaitu 3 orang pahlawan Daud yang terbaik dan terkuat. Mereka adalah Yasobam bin Hakmoni, Eliezer anak Dodo, dan Sama anak Age. Itu dalam ayat 11-12, juga bisa kita lihat dalam 2 Samuel pasal 23 ayat yang ke-11. Lalu ada juga Tridasawira, yaitu pasukan 30 orang yang dikepalai oleh Abisai. Di dalam ayat yang ke-20 ayat sampai 21 menjelaskan demikian. Salah satu anggotanya adalah Benaya bin Yoyada yang menjadi kepala pengawal Daud. Selain mereka adalah banyak lagi yang disebutkan dalam bacaan kita hari ini. Kisah keberhasilan ini sesungguhnya menceritakan sebuah kisah panjang dari perwujudan rencana Tuhan Allah bagi Daud dan umat Israel. Sejak awal ketika Tuhan Allah menolak Saul menjadi raja karena pelanggarannya, Tuhan Allah telah memilih Daud untuk menjadi raja atas Israel. Melalui Samuel, Daud diurapi menjadi raja pilihan Tuhan Allah sejak ia masih muda. Kita bisa melihatnya di dalam 1 Samuel pasal 15 dan pasal 16. Sekalipun demikian, jalan hidup Daud tidak serta-merta menjadi mulus. Saul berulang kali mencoba membunuhnya, yang membuatnya harus melarikan diri dari kota ke kota. Bahkan ketika Saul sudah mati pun, Daud tidak bisa langsung menjadi raja. Penolakan dan perlawanan masih Daud alami selama lebih kurang 7,5 tahun lamanya sebelum pada akhirnya ia menjadi raja atas seluruh Israel. Itu tertulis dalam 2 Samuel pasal 5 ayat yang ke-5. Sebesar apapun tantangan dan gejolak yang dihadapi, pada akhirnya rencana Tuhan Allah sajalah yang akan terwujud. Seperti Daud mempercayai Tuhan Allahnya, percayalah bahwa Tuhan Allah juga punya rencana yang indah bagi setiap orang yang percaya. Jika saat ini kita mengalami kesulitan, kita sedang dalam pergumulan, atau bahkan ada kegagalan yang menyakitkan, tetaplah berjalan bersama dengan Tuhan. Ingatlah bahwa ada pelangi sehabis hujan. Jika saat ini kita sedang menikmati keberhasilan dalam hidup, ingatlah juga bahwa itu semua adalah bagian dari penyertaan dan rencana Tuhan yang mau dinyatakan dalam hidup kita. Mari kita bersyukur dalam segala hal. Dalam situasi sulit, memang kalau kita bersandar pada diri kita sendiri, sulit mengucap syukur dalam kondisi sulit, dalam kondisi susah, dalam kondisi masalah belum terselesaikan. Tetapi dari firman Tuhan hari ini, kita belajar untuk mempercayai Tuhan yang ada, hidup, dan memberkati. Sehingga kepercayaan kita membuat kita tetap berserah dan bahkan berani tetap bersyukur dalam situasi kondisi apapun, termasuk juga ketika kita menghadapi kesulitan. Dengan bersyukur hati kita tetap tenang. Dengan bersyukur kita diberikan damai sejahtera. Dari damai sejahtera timbullah kreativitas untuk kita bisa menjalankan sesuatu dengan baik. Dan percayalah, Tuhan yang melihat hati kita, rasa syukur yang sungguh-sungguh boleh ada dalam hidup kita. Maka Tuhan yang menuntun kita ke arah yang baik, karena Dia selalu bertujuan baik. Dia punya rencana selalu untuk kebaikan bagi kita sekalian. Mari kita bersyukur dalam situasi kondisi apapun.
dan percaya bahwa ada Tuhan yang menyertai, membimbing, dan memberkati kita tepat pada waktu yang Tuhan sudah siapkan. Tuhan Yesus memberkati.